perwakilan dari SMPK Swasta Santo Klaus Verang akan mementaskan drama yang berjudul Legenda Sanong Goang. Drama ini diperankan oleh Si Buta atau Ata Buta Mata diperankan oleh Velsi. Si Lumpuh atau Ata Peko diperankan oleh Reno. Dewa atau Empo Mese diperankan oleh Kevin. Anjing atau Acu diperankan oleh Tommy. Empo Rua diperankan oleh Hendra. Empom Berong diperankan oleh Viano. Drama yang akan kami pentas menggunakan bahasa daerah khususnya dialek Kempo. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah serumpun manusia prasejarah di lereng Gunung Lua atau Golo Lua. Gunung Lua merupakan gunung yang tertinggi yang ada di sekitar wilayah itu. Tingginya hampir sama seperti Gunung Beliling yang terletak di arah utara dari kawasan Gunung Lua. Menurut penuturan atau mitos dari nenek moyang zaman dulu, Golo Lua mempunyai hubungan kerabat alam dengan Golo Beliling. Keduanya diyakini sebagai adik kakak. Golo Lua sebagai adik dan Golo Beliling sebagai kakak. Di kawasan lereng Gunung Lua hanya dihuni oleh satu komunitas manusia atau rumpun keluarga yang masih bersaudara atau adik kakak. Sang adik bernama Empo Rua dan sang kakak bernama Empom Berong. Anggota dari rumpun keluarga ini berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, terdapat 2 orang diantaranya menderita cacat. Seorang menderita buta atau Ata Buta Mata. Dan seorang lagi menderita lumpuh atau tidak berjalan normal atau Ata Peko. Empo Rua dan Empom Berong tinggal berpisah di tempat berbeda, tapi masih dalam jarak tak terlalu jauh. Empo Rua bertindak sebagai pemimpin untuk 4 warganya, sedangkan Empom Berong bertindak sebagai pemimpin untuk 3 warganya. Suatu ketika, Empo Rua dan 2 orang warganya pergi membantu pekerjaan di tempat tinggal sang kakak Empom Berong, kecuali si Buta dan si Buku. Pada suatu hari, si Lumpuh dan si Buku kelaparan. Keduanya pun mencari jalan bagaimana cara mengatasinya. Mereka tahu bahwa masih ada jagung tumbuk atau cuca latung dan sedikit sisa beras atau dea. Keduanya pusing memikirkan bagaimana caranya memasak. Si Buta pun berkata, Macam mana no?
aku veonge. Seketika itu, si lumpuh mengambil bara api dan mengikatnya pada ekor anjing. Kami lanjut kerja. Lalu si lumpuh mengusir anjing itu. Anjing itu pun pergi ke rumah si buta. Pada saat yang sama, si buta di seberang pun memanggil-manggil anjing itu, agar anjing itu segera berlari menuju pondoknya. Anjing pun berlari-lari dengan api yang menyala-nyala. Namun saat anjing itu berlari menuju tempat si buta, puntung api itu pun membakar seluruh bulu di sekujur tubuhnya. Melihat anjing itu bergelit sambil menggerang kesakitan, si bukuk tertawa terbahak-bahak. Berbicara muntun tahu bulu nah. Keduanya pun tertawa untuk waktu yang cukup lama. Meski anjing itu berhasil tiba di pondok si buta, namun nyawanya tak tertolong. Ia benar-benar mati terkapar di hadapan si buta karena tubuhnya telah terbakar api. Meskipun anjing telah mati, si buta tidak menghiraukannya. Dia hanya mengambil puntung api yang dibawa oleh anjing itu. Melihat peristiwa mengerikan itu, muncullah seorang kakek tua berjenggot panjang atau Empo Mese dari balik gunung Lua karena murka alam terhadap tindakan tak terpuji dari si buta dan si buku. Kakek tua itu pun berkata pada mereka, "Oi, calang pandai misuara. Apa itu calangan rampo? Apa taratava ni mia covara? Muntung tang bulu na covara. Te kembung ko celmira. Oe empo, kabali tempo, acega vampo, manusia mimpo. Acuga aku itu rempo, dia cudite. Tendo kang dite, salame golo kang kau. Kole amenumai, kole. Mendengar jawaban kasar dari si buta dan si buku, sang kakek menggeleng-geleng kepala karena kecewa atas tingkah laku dan tutur kata mereka. Lalu sang kakek berkata, Eyang mentegra, aku kolega. Landing, nimvie main do kole aku mai cumang misua. setelah kakek menyampaikan demikian, lalu menghilang dari hadapan mereka. Malam semakin larut, si buta dan si bukuk tertidur lelap. Keduanya sama-sama bermimpi berjumpa dengan sang kakek, seolah-olah mengulangi pertanyaan yang dia lontarkan tadi siang. Oi, misuar bang lesora, mangapan de calang aku acu. Acu caman di kemitura, gaku murina. Kemiora, timang hak tepan matar singgertong kakak CBO. Jadi ay pande calang mir bang lesora, apa nyak gemigra? Soalnya niak di terampo, Nyak hangkar kuang lebo bae mira. niak ang lebo baya mirampo. Setelah si buta dan si bukuk menjawab dengan jelas atas pertanyaan sang kakek, maka berkatalah sang kakek, Eyang mentegra, pemitu nyak misua. kepada si buta dan si bukuk, sang kakek juga menyampaikan bahwa pada malam itu ia juga harus bertemu dengan Empo Rua dan Empo Berong yang saat itu sedang berkumpul di tempat Empo Berong. Dan benar saja, pada malam yang sama, Empo Rua pun bermimpi didatangi oleh sang kakek dan memberitahukan tentang perilaku dan tutur kata si buta dan si bukuk, baik terhadap anjing maupun terhadap sang kakek sendiri. Yang bie, aku tu agumi segetong hukuman ibu capan de calang cibeho. Jadi mi capan de diahoga hising mendemai.
Negrampu, hami ising mendo maiga. Landing endompu, hemi ising ami mendo mai kempo. Niawan ke yang risi anak ise vinaga kusogrampu. Aoe ke tempat toka yang kakundogrampu. Atame senra hising ket mega. Imte grampu, hami ising mendo maiga. Setelah sang kakek mengatakan demikian, ia pun langsung mencabut keris dari pinggangnya. Keris itu lalu ia tunjukkan ke puncak gunung luas sambil berkata, Oe golulua, senget laura, sanggetong icir neme tukakau, vai kolang, pita kolang, aku sanggertong vai dacitu. Oke taung silau CBO, permata tang semensia daat CBO. Seusai berkata demikian, sang kakek pun menghilang. Sadar pula lah Empu Rua dari mimpinya. Setelah tersadar dari mimpi, Empu Rua langsung menceritakannya kepada Empu Berong dan semua anggota keluarganya. Oe Pombrong, gakur vera ampo manganipi. Setelah itu, Empu Rua pun meminta Empu Berong mengartikan mimpinya itu. Sebab Empu Berong adalah orang yang memiliki kesaktian khusus. Atas permintaan itu, Empu Berong pun berkata, Diang vie, mangai bencana ne bio diteho. Siap mengite kata ising mendomai. Imte grampu, ising itu mendo maiga. Landing endompu, hemi ising tong itu mendo mai kumpo. Niawan ke yang diteogra. Mangai kai ga konil yang tanggolong beliling rampu. Imte grampu, ising itu tong itu. Maiga. Ising itu mai tahu nggak? mereka pun beranjak ke hutan beliling dan tinggal di sana. Malam pun tiba, bertepatan dengan waktu yang dijanjikan oleh sang kakek tua. Gempa dahsyat datang berkali-kali mengguncang bumi. Terus dimuntahkan dari gunung luar. Segala makhluk hidup yang ada di sekitarnya menjadi binasa seketikanya. Maka terbentuklah Danau Sanonggoang yang kita kenal seperti sekarang. Demikianlah cerita singkat legenda Danau Sanonggoang. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk SMP Santu Klaus Werang. Luar biasa ya. Jadi itu tadi drama legenda Sanonggoang.